Netizen, balik lagi sama kita di Perspektif Mahasiswa dengan segmen Keluh Kesah Mahasiswa. Nah, Netizen, di Keluh Kesah Mahasiswa kali ini teman-teman bakal ditemenin sama aku juga. Aku kenalin sama narasumber yang keren banget, yang bakal seru banget kita ajak ngobrol. Halo Teh Irma. Hai. Kita perkenalan dulu lagi ya. Oke, kenalin aku Irma, aku mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Oke, halo Teteh. Gimana nih Ramadannya kemarin? Ramadannya asik, seru banget gitu. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke. Berhubung masih suasana Ramadan nih Teh, kayak kita masih dengar banget kayak berita-berita arus balik nih. Nah, udah kayak gitu, aku pengen nanya dong, kalau Teteh tuh tipikal mahasiswa yang perantau gak sih? Ya, kebetulan aku perantau. Ya. Kalau merantau terus mudik gak abisnya? Pasti mudik dong. Lebaran iya. Berarti mudik. PR dong 2 kali tuh. Iya sih, bolak-balik gitu ya mudik. Oke, kalau Teteh di mana sih kamu ngalamannya? Aku di Garut. Tapi Garutnya Garut Selatan gitu, di ujung. Oh, jauh banget. Gak jauh banget sih, lumayan. Tapi estimasi perjalanannya kalau hari biasa 8 jaman gitu. Naik apa tuh kalau pulang? Kalau aku pulang biasanya diantar sama kakak ipar gitu. Oh, jadi gak memodal lah istilahnya. Iya, kalau biasanya. Tapi kadang aku naik umum juga gitu. Kalau teman-teman aku yang di Garut, mereka pulang naik motor. Oh ya? Iya, dia sendiri naik motor. Kebetulan aku kesini gak bawa motor sih, jadi kalau pulang kalau gak dianterin ya naik umum. Berarti di sini ngekos ya? Iya, ngekos. Nah, gimana sih Teh pengalaman Teteh ngekos sambil menjalanin bulan Ramadan di sini? Pengalamannya pasti ada pengalaman baik dan buruknya ya. Gak ada buruk, so kayak sedih aja. Kalau pengalaman selama bulan Ramadan kemarin ya aman-aman aja. Tapi ada sedihnya juga sih, karena kan biasanya kalau puasa pertama ya itu sangat sedih banget kalau nggak ada keluarga, kayak ngerasa kesepian banget gitu. Contohnya kalau kita mau nyiapin sahur harus nyiapin sendiri, nyari menu makanan sendiri gitu. Sedangkan kan kalau di rumah tinggal makan udah disiapin mama gitu sih. Sedihnya. Berarti Teteh dari semester 1 ngekosnya? Iya, aku dari semester 1 ngekos. Iya, udah lumayan terbiasa gak sih? Tapi udah. Perbedaan, berarti kan Teteh udah semester 6 nih. Berarti udah hampir 2 tahun lebih nih udah kuliah dan ngekos di sini. Iya. Nah, pengalaman apa sih kayak perbedaan waktu semester 1 sampai semester sekarang gitu? Sebenarnya gak ada perbedaannya sih, cuma ada sedikitnya tuh di waktunya aja. Kalau kita udah semester 6 itu ya waktunya lebih padat gitu ya guys ya, gitu. Saya tipikal yang lebih sering meluangkan waktu sama teman-teman atau yang sendiri aja sih, kita kayak sendiri aja deh di kos gak apa-apa, pusing-pusing juga gitu. Aku tipikal orang yang sendiri. Kadang aku nggak suka kerumunan gitu. Kayak tiba-tiba introvert lah ya. Iya, introvert dikit. Kayak mood-moodan aja, gimana mood aja gitu. Gimana mood aja gitu. Tapi pernah gak sih kalau misalnya udah mudik nih, atau enggak belum waktunya mudik tapi Teteh udah mudik, terus tiba-tiba di calling sama dosen kayak kita harus ke kampus nih gini, itu masih pernah gak sih? Kalau soal itu aku belum pernah kayaknya, karena kalau aku mau mudik itu udah nyiapin tanggalnya. Jadi aku nanti mudiknya di tanggal yang emang udah bener-bener libur, gak ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi nggak pernah di calling sama dosen, kamu harus bertemu saya sekarang, enggak sih. Jadi aman aja. Jadi kayak gak pernah kayak ada urgensi yang terlalu gimana banget kali ya? Iya, alhamdulillah sejauh ini belum pernah sih. Berarti Teteh tuh gak relate banget sama harga tiket gitu gak sih Teh? Kayak biasanya kan ada keluh kesah di mana mereka tuh kayak, aku dapat harga tiketnya kayak mahal banget ini, tolong gitu. Kebetulan mudik tuh sekarang aku mengalaminya. Oh, gitu? Iya, karena kan mudik sekarang aku nggak dianterin sama kakak ya. Jadi ya ongkos ke sana tuh pasti 2 kali lipat gitu. Contohnya ya di hari-hari biasa cuma 100.000, kemarin bisa jadi 250 gitu kan, lumayan ya buat mahasiswa tuh ya. Terus, gitu sih. Naik apa kalau boleh tahu? Aku naik bis. Dari terminal Cicahem. Oh. Iya, bener seperti itu. Terus gimana sih cara Teteh, kan kalau misalnya Ramadan tuh jam tidur kita pasti ancur banget gak sih Teh? Kayak entah itu jam tidur ataupun jam istirahat gitu di siang hari. Nah, gimana sih cara Teteh buat ngatur jadwal perjalanan mudik lebaran, cara ngatur jadwal buat ngerjain tugas dan lain halnya gitu? Kalau aku sih cara mengatur waktu itu
Aman-aman aja ya, kalau untuk ngerjain tugas pasti ada waktunya. Contohnya aku setiap hari itu wajib buka laptop buat ngecek tugas nih. Tugas mana yang belum selesai gitu. Walaupun ngerjainnya tugasnya tuh nggak beres hari itu, tapi seenggaknya kita harus ngecek tugasnya. Kayak tugas Ilkom tuh kebanyakan emang harus nyicil gak sih Teh? Iya, bener banget. Kalau gak dicicil kayaknya ya udah Numpuk-numpuk mati aja udah kita gitu. Bener banget, iya harus dicicil ya gitu. Berarti Teteh tuh tipikal yang kalau mudik tuh bawa laptop atau gimana? Bener banget, aku kemarin mudik bawa laptop karena kan masih ada tugas yang belum terselesaikan gitu dan harus beres sebelum UTS. Nah, aku kemarin bawa laptop ke sana. Jadi mudik bawa laptop, bawa tas gede, bawa tas kecil isinya laptop gitu. Kebayang ya, soalnya buat Carla sendiri ini gak relate sama sekali. Soalnya soalnya Carla tuh tipikal mahasiswa yang gak ngerantau dan gak punya kampung halaman. Jadi aku libur lebaran tuh bener-bener kayak di Bandung. Aku bener-bener di rumah, apalagi kan keluarga ada keluarga yang sekitar Bandung tuh ke rumah, jadi aku bener-bener gak kemana-mana. Jadi diam aja di rumah gitu ya. Ya asik gitu ya. Saat ngeliat teman-teman kayak mereka liburan nih kemana-mana gitu kan, terus kayak kenapa aku sendirian ya di rumah gitu. Tapi kan banyak keluarga yang kesana gitu ya. Kayak kadang iri aja gitu, kayak mereka jalan-jalan gitu. Kan bisa nanti jalan-jalannya setelah lebaran gitu. Oke, kalau misalnya berarti kan Teteh ngerasain kayak feeling lonely gitu kan di kosan kadang gitu. Gimana sih cara Teteh biar bisa tetap catch up gitu sama keluarga? Kalau cara aku kan sekarang udah banyak media sosial ya. Jadi kalau aku itu setiap sahur, mungkin pas Ramadan ya, setiap sahur itu pasti ditelepon mama buat dibangunin sahur gitu. Atau enggak video callan gitu sama mama sambil makan sahur sambil nangis gitu ya. Kalau puasa pertama gitu, video call makan sambil nangis gitu. Udah ritual lah ya, tahun kayak gitu. Iya, karena kan sedih banget ya, kayak orang lain bisa sahur pertama sama keluarganya, kita sendirian di kosan gitu ya, kayak wah kesepian banget. Gitu sih. Kalau Teteh tipikal yang kerja nggak sih, kuliah sambil kerja? Alhamdulillah aku kuliah sambil kerja, tapi kerjanya kayak freelance gitu sih. Nah, Teteh tipikal yang ngurangin porsinya nggak sih, kayak karena lagi puasa jadi kayak ya udah deh kurangin aja gitu. Soalnya kan secara kayak pemasukan di kita juga kan kurang. Kalau aku sih tetap jalanin aja ya, kalau ada kerjaan ya udah kerjain gitu. Mungkin ada salah satu tantangannya itu melawan rasa malas gitu. Ngerasa gak sih kalau bulan Ramadan tuh mau bangun tuh kayak berat banget gitu kan, harus dilawan. Kayak aku harus tidur aja di sini gitu. Enaknya rebahan kan. Nah, gitu. Mungkin itu sih salah satu permasalahan yang ngelawan rasa malas. Tapi kesini ya enjoy aja gitu, kerjain aja kalau ada kerjaan. Mungkin kalau ada kuliah ya masuk, kalau ada kerjaan ya kerja gitu. Karena mungkin kerjaan Teteh juga termasuk yang fleksibel kali ya, jadi kita yang ngatur jadwalnya gitu. Iya benar banget ya. Oke, kalau misalnya Teteh pernah gak sih kayak ngerjain tugas nih, tapi malah dimarahin sama keluarga kayak ini udah waktu libur kenapa sih harus masih tugas gitu? Kalau aku sih belum pernah ya, soalnya kalau orang tua aku tipikal orangnya tuh yang emang kalau kamu mau ngerjain tugas ya it's okay, silahkan ngerjain tugas. Jadi gak ada aturan yang gak boleh gitu. Jadi enjoy aja sih kalau keluarga aku gitu. Kalau keluarga aku tuh tipikal yang kayak kamu kalau libur aja deh, nggak usah ngerjain tugas. Jadi kayaknya kalau misalnya aku mudik pun aku nggak akan dibolehin bawa laptop deh. Gitu ya. Udah libur aja gitu. Kayak kita harus punya waktu istirahat dan waktu waktu beraktivitas gitu kan. Nah, mengenai rantau, berarti kan Teteh tuh ngalamin dua tempat yang berbeda, dua budaya yang berbeda juga, walaupun kita masih tetap sama-sama Sunda gitu. Nah, perbedaan kultur atau budaya cara beribadah tuh yang Teteh rasain selama ngerantau tuh apa sih? Kalau perbedaan tuh gak terlalu berbeda ya, karena kita masih satu provinsi juga gitu. Cuma aku tuh pernah nyobain terawih di daerah kosan aku tuh. Nah, ada perbedaan di itu. Kalau di tempat aku terawihnya tuh cepet gitu. Jadi jam 8.45 itu udah beres gitu dan gak ada tausiahnya. Nah, pas kemarin aku nyoba terawih di sini, itu ada tausiahnya. Terus bacaannya ya di sini panjang-panjang gitu ya. Jadi waktunya juga sampai jam 9 lebih gitu. Gitu sih perbedaannya di itu aja sih. Kalau yang lain aman-aman aja, gak ada yang perbedaan yang signifikan gitu.
kayak budaya sahurnya kayak udah gitu aja gitu. Budaya sahurnya masih sama, nggak ada perbedaan. Kalau Teteh ngekos di daerah mana sih? Aku ngekos di Cikutra Baru deket. Nah, jadi kalau misalnya sahur masih ada kayak, kan biasanya kalau misalnya di kampung-kampung tuh suka ada yang sahur. Iya benar. Kalau di sana masih kayak gitu juga? Kebetulan kalau kosan aku tuh karena di komplek ya, jadi gak jarang banget yang ada sahur-sahur gitu tuh. Tapi kalau di kampung Teteh di sana? Ada, kalau di Oh, kampung gitu. aku ada. Ih, Iya. seru banget. Biasanya Iya, kalau seru. di sana Ramadan kegiatannya apa aja sih Teh? Di mana? Di sana kalau Kalau di sana tuh banyak, ada pesantren kilatnya kalau di daerah aku. di masjid. Di masjid itu anak-anak jadi ngaji gitu bareng-bareng di masjid gitu, seru sih. Terus ada kalau sahur itu ya seperti itu tadi, sahur yang kayak gitu. Terus yang lebih menariknya kalau kita tuh kalau lebaran ya malam takbiran itu bapak-bapak sama abang-abang itu di jalan tuh duguk-duguk gitu. Oh iya. Bapak beduk gitu. Seru banget. Iya, seru banget. Pasti di sana tuh seru banget, makanya aku tiap lebaran tuh pasti mudik gitu. Diusahakan mudik. Nah, gak mau ketinggalan sama keseruannya kali ya. Iya bener banget gitu. Oke, kan Teteh pulang tuh dari sini ke Garut. Terus dari Garut pulang kemana lagi tuh? Kalau dari Garut ya di Garut aku mah nggak mudik Oh. kemana-mana lagi karena kan keluarga aku itu asli Garut, Asgar. Asgar banget gitu ya. Ya Asgar banget gitu. Tapi ada sih saudara yang di luar Jawa tapi kan jauh gitu. Jadi ya udah we di Garut aja. Oh gitu, oke. Nah, ngomong-ngomong soal Ramadan, kan tadi Teteh bilang kan kayak kalau misalnya Ramadan tuh vibes-nya pengen rebahan aja nih kita gitu kan. Bener. Gimana sih cara Teteh buat kayak masih apa ya, punya motivasi buat tetap ke kampus gitu walaupun kayak ya Allah kita malas banget ya gitu. Kalau motivasi buat ke kampus tuh pasti inget ke tugas ya. Terus inget juga ke dosen. Masa kita yang deket ya, contohnya aku deket banget dari kampus gitu ke kosan tuh, masa dosen yang jauh-jauh ke kampus gak dihargain gitu loh. Jadi aku masih punya tujuan buat belajar, masih ada keinginan buat belajar gitu sih. Oke. Mungkin apa sih yang mau pengen Teteh perbaiki gitu dari puasa tahun ini? Kalau untuk perbaiki itu mungkin di kegiatannya ya, karena pas bulan puasa kemarin itu aku banyak rebahannya gitu. Ya mungkin di tahun depan, di puasa depan tuh aku pengen lebih produktif aja sih, seperti itu. Teteh tipikal yang kayak suka bukber gitu gak sih? Tergantung situasinya sih. Tapi kalau ini aku lebih suka buka sendiri aja. Buka sendiri aja. Jadi nggak suka bukber kayak gitu. Kalau Carla tuh karena mungkin emang orang Bandung ya, kayak bener-bener kayak teman-teman aku sekitar sini, jadi banyak banget jadwal bukber. Kalau Teteh kan, iya kalau Teteh kan pasti jauh kan teman-temannya di sana yang dari banget, SD sampai SMA tuh. Jadi kayak aku lumayan bingung sih buat ngebagi jadwal bukber kalau puasa. Karena terlalu banyak jadwalnya ya. Iya. Kayak biasanya kamu bukber di daerah Bandung atau Daerah kemana gitu? sini-sini Daerah lagi. sini aja. Saya teman-teman aku di sini-sini lagi. Oh iya gitu. sih emang ya teman-temannya kumpul di Bandung karena orang Bandung ya. Bener ya, iya bener. Kayak gitu. Mungkin kayak kesibukan selain bekerja dan kuliah apa sih Teh atau gimana? Kalau kesibukan aku cuma itu aja. Jadi gak ada kesibukan lain sih. Tapi kuliah dari Senin sampai Jumat berarti? Aku kuliah kalau semester 6 kuliahnya Senin sampai Kamis doang. Jumatnya gak ada jadwal perkuliahan sih. Ya. Kamu kuliah Senin sampai Jumat juga? Enggak, aku cuma sampai Rabu. Cuma ya, tapi jadwalnya dari pagi sampai maghrib. Apa gak meninggal coba aku. Gitu, berarti padat banget ya jadwalnya. Iya, tapi cuma ya Senin sampai Rabu aja gitu. Oh, tapi enak dong dari Kamis sampai Minggu itu bisa. Nugas. Gak ada libur. Kirain pakai liburan atau gimana gitu. Boro-boro. Oke. Tadi kan semester 6 ya. Kayak aku ngedengar semester 6 tuh kayak serem gitu lah Teh. Serem gimana? Kayak karena aku semester 2 aja udah banyak mengeluh nih. Dalam kayak dibandingin sama semester 1 tuh kayak duh, kok beda banget gitu kan. Nah, tadi semester 6 tipikal tugasnya itu gimana sih? Secara kan kita sama-sama Ilkom ya teman-teman. Bener-bener. Kalau dari aku sih untuk tipikal tugas pasti kan bertahap gitu ya, dari semester 1 sampai 6 tuh. Berarti kalau semester 6 itu ya tugasnya agak berat gitu. Tapi kalau dijalani ya kita bisa kok gitu. Contohnya kan aku dari semester 1 bisa nih ke semester 6 gitu karena dijalani gitu. Bawa enjoy aja gitu kalau untuk tipikal tugas gitu, soal tugas gitu. Jadi Teteh bukan tipikal mahasiswa yang nge-push diri sendiri buat kayak kita harus ngambis gitu atau gimana?
Kalau soal ngambis enggak sih. Aku sempat menjadi mahasiswa kupu-kupu juga, kuliah pulang ya guys ya. Gitu. Jadi mungkin belum tertarik aja buat ngambis gitu. Jadi bawa enjoy aja gitu kuliahnya. Oke, mungkin terakhir kita kasih pesan-kesan aja kali ya, kayak pesan buat teman-teman biar bisa terus ngejaga semangatnya gitu. Buat teman-teman semua ya yang masih kuliah ya, mungkin untuk ngejaga semangatnya tuh kita emang harus tetap semangat gitu, jalani aja gitu, jangan dibawa pusing karena gimana ya, kalau tugas apapun itu kalau udah dijalani pasti selesai kok gitu. Tetap semangat ya. Semangat teman-teman gitu. Iya. Nah mungkin buat kesimpulannya nih Teh, karena mendengar Teteh kayak kesana bawa laptop, terus kayak masih tetap ngejalanin tanggung jawab Teteh, entah itu berkuliah atau bekerja gitu ya. Berarti kesimpulannya adalah kita tuh harus punya rasa tanggung jawab ya. Iya benar banget. Iya kan. Sebenarnya motivasi kita untuk terus berkuliah, terus menjalankan aktivitas kita di masa apapun itu, entah itu Ramadan ataupun tidak, yaitu rasa tanggung jawab yang kita punya ya guys. Betul banget ya, seperti itu sih. Jadi tetap semangat guys. Ya, kita harus tetap semangat walaupun udah lunglai banget nih mental kita, tolong gitu kan. Pasti kalau soal mental tuh kita yang bisa ngatasi. Cuma diri sendiri yang bisa ngatasinya gitu sih. Oke, Vitizen, mungkin segitu aja ya buat episode perspektif mahasiswa pada kali ini. Dan ya, sebelum kita tutup, jangan lupa follow dulu nih IG-nya SBTV sama YouTube-nya SBTV. Iya, benar banget. Karena mau ada jangan lupa follow IG aku di bawah ini ya. Dua ini buat editor tolong ya. Oke, mungkin segitu aja kali ya Teh dari kita. Oke, aku Carla. Aku Irma. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye-bye.